Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang integrasi numerik. Nah, pada kali ini kami akan membahas 5 subtopik, yaitu yang pertama, integral tertentu dan luas daerah. Yang kedua ada integrasi Riemann. Yang ketiga ada aturan trapesium. Keempat, aturan titik tengah. Dan yang kelima, integrasi kuadratur. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin banyak yang bertanya, apa itu integrasi numerik? Nah, integrasi numerik adalah cara untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimal dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, integrasi numerik ini biasanya digunakan untuk menghitung luas daerah ataupun volume benda putar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya. Integral tertentu. Perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Bila dfx per dx sama dengan fx, maka integral batas atas b batas bawah a fx dx sama dengan fx sama dengan f dikali batas atas b dikurang f dikali batas bawah a disebut integral tertentu. A batas bawah dan B batas atas. A dan B adalah konstanta. Ke contoh, carilah nilai eksak dari integral batas atas 3, batas bawah 1, 2x tambah 5 dx. Penyelesaiannya, maka terlebih dahulu kita mencari integral dari 2x tambah 5. X dianggap memiliki pangkat 1, maka 1 tambah 1. Dinaikkan 1. Dan di bawah kita tulis juga 1 tambah 1. 5 kita tambah dengan X. Jadi 2X kuadrat per 2 tambah 5X. Ini dicoret. Maka kita dapat X2 kuadrat tambah 5X. Eksaknya, kita mengganti setiap X dengan batas atas dan batas bawah. Masukkan terlebih dahulu batas atasnya. Setelah selesai, masukkan ganti X dengan batas bawahnya. Kemudian jumlahkan, lalu akan diperoleh hasilnya, yaitu 18. Masuklah kita pada pembahasan berikutnya, yaitu integrasi Riemann. 1. Definisikan fungsi fx. Pada fungsi real pada selang a, b merupakan daerah di bawah grafik fungsi f dan di antara selang a, b. Bila kita mengukur luas, akan dilambangkan daerah tersebut sebagai integral fx dengan batas atas b dan batas bawah a. 2. Tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Kita mendefinisikan integral Riemann bawah dari f di a, b sebagai Lf sama dengan sub Lf, p sama dengan p partisi a, b. Integral Riemann atas sebagai Uf sama dengan in f Uf, p sama dengan p partisi dari a, b di mana Lf lebih kecil dari Uf. 3. Tentukan jumlah pembagi area N. 4. Hitung H sama dengan B dikurang A per N. 5. Hitung L sama dengan integral fx dari batas atas B dan batas bawah A dx sama dengan H sigma NI sama dengan 0 fxi. Kemudian masuklah kita pada contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu hitunglah luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk range X sama dengan 0,1. Kita carilah luas yang dibatasi dari Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk range X sehingga membentuklah grafik seperti berikut ini. Aturan titik tengah. Algoritma program aturan titik tengah yaitu pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Kedua, menentukan batas bawah B dan batas atas A. Ketiga, menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B dikurang A per N dilihat dari pendekatan N segmen. Keempat, inisialisasi atau memberikan harga awal fungsi yang diintegrasikan yaitu sum sama dengan 0. Kelima, menghitung jumlah dari I sama dengan 0 hingga I sama dengan N dikurang 1 seperti rumus ini.
Keenam, menghitung hasil integrasi yaitu 1 sama dengan H sum. Ketujuh, menyetak hasil perhitungan. Pada dasarnya, aturan titik tengah ini diperoleh dengan cara yang sama dengan aturan trapesium. Kita dapat mereduksi kesalahan dari metode ini dengan cara membagi interval X0 hingga X1 menjadi N segmen yang lebih kecil. Aturan titik tengah banyak segmen dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini. Contoh soal, hitunglah hasil dari integral batas atas 1, batas bawah 0, 4x dikurang x kuadrat menggunakan aturan titik tengah dengan 1 atau 2 segmen. Maka untuk menyelesaikannya, pertama ialah untuk menghitung pendekatan integrasi satu segmen. Pertama kita membuat lebar segmen H sama dengan B dikurang A per N sama dengan 1 dikurang 0 per 1 sama dengan 1. Sehingga diperoleh, kita masukkan rumus integral batas atas 1 batas bawah X0 fx dx hf x0 ditambah setengah H. Integral batas atas 1 batas bawah 0 4x dikurang x kuadrat dx 1 f0 ditambah setengah 1 sama dengan 1 f 0,5 1 4 dibuka kurung 0,5 dikurang 0,5 kuadrat. Ini dapat dari mana kita masukkan seperti yang di awal ini. Nah, maka hasilnya ialah 1,75. Untuk pendekatan dua segmen, yang segmennya H sama dengan B dikurang A per N, 1 dikurang 0 per 2 sama dengan 0,5. Sehingga dapat kita peroleh dengan rumus seperti di atas, yaitu integral batas atas 1 batas bawah 0, 4x dikurang x kuadrat dx. Kita masukkan 0,5 dari sini. 0,5 F0 ditambah setengah 0,5 ditambah F0 ditambah setengah tambah 1 dikali 0,5. Ini dapat dari rumus. Nah, selanjutnya 0,5 F0 ditambah setengah 0,5 ditambah F0 ditambah 1,5 dikali 0,5. Ini dapat dari mana? Ini dapat kita penyelesaian dari atas. Nah, selanjutnya sama dengan 0,5 dikali F dikali 0,25 ditambah F dikali 0,75. Selanjutnya 0,5 dikali F 0,25 dikurang 0,25 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0,75 dikurang 0,75 pangkat 2. 0,5 dikali 0,9375 ditambah 2,4375. Ini dapat dari sini dan ini dapat dari sini. Maka hasilnya ialah 1,6875. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang aturan trapesium dan trapesium multiply. Aturan trapesium adalah aturan integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Makanya disebut dengan aturan trapesium. Algoritma metode integrasi trapesium yaitu yang pertama, definisikan Y sama dengan Fx. Yang kedua, kita tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi B. Yang ketiga, kita dapat menentukan jumlah pembagi atau N. Yang keempat, kita dapat menghitung lebar segmen. Lebar segmen disimbolkan dengan huruf H kecil. Nih. Di mana H sama dengan B kurang A per N. Di mana B adalah batas atas dan A adalah batas bawah. Kemudian kita dapat menghitung kesalahan pendekatan integrasinya, yaitu L. Di mana L sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawah x0 dan batas atas xn. Isomorfik H. H itu lebar segmen dari sini ya. Dari rumus ini. Per 2
kali F0 tambah 2F1 tambah titik-titik tambah 2Fn kurang 1 tambah Fn. Nih rumusnya. Lanjut. Kita masuk ke contoh. Diberikan fungsi fx sama dengan 1 tambah e pangkat min x sin 4x dan x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,5, x2 sama dengan 1, x3 sama dengan 1,5, x4 sama dengan 2, x5 sama dengan 2,5. Carilah nilai-nilai pendekatan dari A. Integral dari fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 5. B. Integral dari fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. C. Integral dari fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1,5. Yang D. Integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Yang E. Integral dari fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2,5. Next. Di sini H sama dengan 0,5. Dari mana dapat H-nya? Kita dapat dari rumus yang pada algoritma tadi. Yaitu dengan rumus H sama dengan B kurang A per N. Maaf ya tulisannya. Dan F0 sama dengan 1. Dari mana dapat F0? Kita balik ke slide sebelumnya. Yaitu kita punya X0 sama dengan 0. Nah, nilai X0 ini dimasukkan ke fungsi Fx. Jadi, setiap X yang ada di fungsi Fx diganti dengan 0. Nanti dapatnya F0-nya itu 1. F1, 1,55, 152. Itu juga sama. Ini kita punya X1. Maaf. X1 itu 0,5. Kita masukkan lagi ke dalam fungsi Fx. Dapat dia nanti ini 1,55, 152. Begitu juga dengan F2, F3, F4, dan juga F5. Mengingat Fj sama dengan Fx0 tambah Hj sama dengan F 0,5J, J sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu yang A. Integral Fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 5. Isomorfik H per 2 dikali ini F0 tambah F1. Ini tadi rumusnya ya. Rumus kesalahan pendekatan integrasi. Kita tinggal masukkan aja. Ini kan udah diketahui nih. H, F0, F1 sampai F5. Tinggal masukin aja. H itu 0,5. 0,5 per 2 dikali F0-nya. 1. 1 ditambah F1 1,55, 152. Dan hasilnya dapat 0,63788. Yang B, integral dari Fx dx dengan batas bawah 0, batas atas 1, isomorfik H per 2 kali F0 tambah 2, F1 tambah F2. Masuk nilai H 0,5. Terus kita masukkan 2 kali F1 1,5. Ini maaf ya, ini salah pengetikan. Ini 1,55152 tambah 0,72159. Nah, jadinya 0,5 per 2 kali 1, nah, di sini sudah benar ya. Hasil dari 2 kali 1,55152 sudah benar. Tambah 0,72159 dan dapat hasilnya 1,20616. Next. Yang C, integral dari Fx dx batas bawah 0, batas atas 1,5. Isomorfik H per 2, F0 tambah 2, F1 tambah 2, F2 tambah F3. Masukkan H, F1, F0, F1. Ini masalah ya, maaf.
Masukkan F2, masukkan F3. Nih, betul. Nanti dapat hasilnya 1,62097. Yang D. Integral dari fx dx batas bawah 0 batas atas 2 isomorfik H per 2 F0 tambah 2 F1 tambah 2 F2 tambah 2 F3 tambah F4. Masuk F0. Ini salah ya. Masih silap sampai sini. Ini masuk F3, F4. Nanti dapat hasilnya 12,13886. Kemudian yang E. Integral dari fx dx batas bawah 0 batas atas 2 isomorfik H per 2 F0 tambah 2 F1 tambah 2 F2 tambah 2 F3 tambah 2 F4 tambah F5. Nah, masuk nilai H F0 2 kali F1. Ini masih salah. 1,1551 2. Masuk 2 F2, F2 F3, F4, 2 F5. Nah, nih nanti dapat hasil akhirnya 2,66117. Nah, sampai sini mengerti? Materi selanjutnya, integrasi kuadratur. Salah satu metode untuk menghitung integral adalah dengan mengevaluasi fungsi tersebut pada sejumlah lokasi dan menggunakan hasilnya untuk menghampiri integral. Setiap lokasi titik yang telah ditentukan tersebut bersesuaian dengan faktor bobot tertentu. Selanjutnya kita dapat menjumlahkannya. I mendekati sigma I sama dengan 0 sampai N, WI fxi, di mana xi adalah titik-titik evaluasi dan wi adalah faktor bobot yang bersesuaian dengan titik ke i. Untuk menerapkan pendekatan tersebut ke integral, perlu ditentukan titik evaluasi dan faktor bobot yang bersesuaian dengan syarat persamaan I mendekati sigma I sama dengan 0 sampai N, WI fxi harus memenuhi integral fungsi-fungsi antara lain fx sama dengan 1, fx sama dengan x, fx sama dengan x kuadrat, dan seterusnya. Dengan mensubstitusikan fungsi-fungsi kepersamaan tersebut akan memberikan beberapa persamaan simultan dalam WI yang dapat kita pecahkan untuk beberapa faktor bobot. Contoh, penyelesaian persamaan I mendekati sigma I sama dengan 0 sampai N, WI fxi jika jumlah titik yang digunakan hanya 2, sehingga memperoleh 4 persamaan simultan, yaitu untuk fx sama dengan 1, untuk fx sama dengan x, untuk fx sama dengan x pangkat 2, untuk fx sama dengan x pangkat 3, sehingga memperoleh hasil dari 4 persamaan simultan, yaitu W1 tambah W2 sama dengan 2, W1 X1 tambah W2 X2 sama dengan 0, W1 X kuadrat 1 ditambah W2 X kuadrat 2 sama dengan 2/3, W1 X pangkat 3 1 ditambah W2 X pangkat 3 2 sama dengan 0. Jika persamaan simultan tersebut diselesaikan, maka akan memperoleh harga-harga yang akan tercantum pada tabel berikut. Jumlah titik N sama dengan 2, plus minus XI 0,577350269, WI 1,000000 sampai N sama dengan 10. Batas-batas integrasi yang terpenuhi untuk metode kuadratur ini adalah min 1 hingga 1, sehingga transformasi terhadap batas atas dan batas bawah, kita menganggap terdapat hubungan antara xt dengan x melalui hubungan x sama dengan 2xt kurang a kurang b per b kurang a. Transformasi dari x ke xt adalah xt sama dengan buka kurung b kurang a tutup kurung kali x tambah a tambah b per 2. Dengan menggunakan transformasi xt, maka integral dapat dinyatakan sebagai integral a sampai b fxt dxt sama dengan integral min 1 sampai 1 fxt dxt per dx dx mendekati b kurang a per 2 sigma I sama dengan 0 sampai n wi fxti di mana dxt per dx sama dengan b kurang a per 2. Harga-harga dari xti diperoleh dengan mensubstitusikan x dalam persamaan xt
buka kurung B kurang A tutup kurung X ditambah A ditambah B per 2 dengan titik-titik Gauss yaitu XTI sama dengan buka kurung B kurang A tutup kurung XI ditambah A ditambah B sama dengan 2. Contoh, misalkan diketahui N sama dengan 2, A sama dengan 1, B sama dengan 10, titik-titik Gauss untuk N sama dengan 2 pada koordinat ternormalisasi adalah plus minus 0,577350269. Maka titik yang bersesuaian dengan XTI adalah XT1 sama dengan setengah dikali 10 kurang 1 dikali minus 0,577350269 ditambah 1 ditambah 10 sama dengan 2,901925. XT2 sama dengan setengah dikali 10 kurang 1 0,57 dikali 0,577 350,269 ditambah 1 ditambah 10 sama dengan 8,098075. Sedangkan dxt per dx sama dengan B kurang A per 2 sehingga hasilnya 4,5. B sama dengan 10, A sama dengan 1, 10 kurang 1, 9 dibagi 2, 4,5. Sehingga kuadratur Gauss menjadi integral 1 sampai 10 fxt dxt sama dengan integral minus 1 sampai 1 fxt dxt per dx mendekati 4,5 dikali 1 dikali f, 2,911925 ditambah 1 dikali f 8,9875 mendekati 4,5 dikali 11 mendekati 49,5. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai integrasi numerik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.